Oke guys, di video kali ini akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Looks That Kill. Film ini baru-baru saja dirilis, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang remaja laki-laki yang lahir dengan kondisi medis yang sangat menarik dan tidak seperti manusia pada umumnya. Bahkan jika seseorang melihat wajahnya, orang tersebut seketika akan tewas di tempat. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja laki-laki bernama Max Richardson yang ditemani orang tuanya menemui seorang terapis bernama Dr. Klingeman untuk meminta saran agar dirinya bisa hidup dengan normal. Hidup Max sangat jauh dari kata normal. Semua terjadi karena Max memiliki wajah yang terlalu tampan. Saking tampannya, manusia dan hewan tak sanggup melihat wajah Max. Saat orang lain melihat wajah Max, orang tersebut akan mati dalam sekejap tanpa merasakan sakit. Bahkan para dokter dan perawat yang membantu persalinannya merasa terpesona dengan wajah Max. Namun tak berselang lama, setelah melihat wajah Max, dokter dan perawat itu meninggal di tempat. Setelah kejadian itu, Max dan kedua orang tuanya pindah ke sebuah kota terpencil. Kemudian orang tua Max menutup wajah Max dengan perban untuk mencegah orang lain melihat wajahnya. Setelah mendengar cerita Max, terapis itu tidak percaya dengan Max dan menganggap Max hanya mengalami depresi. Ia pun mencoba melihat wajah Max, dan lagi-lagi, Dr. Klingeman langsung meninggal setelah melihat wajah Max. Polisi segera datang dan meminta kesaksian dari orang tua Max. Para polisi menduga penyebab kematian Dr. Klingeman karena serangan jantung. Namun penyebab serangan jantungnya masih belum diketahui. Setelah sedikit pemeriksaan dari polisi, mereka bertiga diizinkan untuk pulang ke rumah. Malamnya, ibu Max yang bernama Jen mengundang satu-satunya teman Max yang bernama Dan untuk makan malam di rumahnya. Saat sedang makan, ayah Max yang bernama Paul menyarankan agar Max sesekali keluar rumah karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Max kurang setuju dengan usulan orang tuanya karena ia takut membahayakan orang-orang yang berada di dekatnya. Setelah makan malam, Max memaksa Dan untuk memukul wajahnya dengan batu bata agar ketampanannya menghilang. Sebelumnya, Max juga pernah memaksa Dan untuk memukul wajahnya menggunakan palu. Awalnya, Dan menolak untuk memukul wajah Max. Namun, Max menjatuhkan api Dan yang membuat Dan secara tidak sengaja memukul wajah Max menggunakan batu bata. Keesokan harinya, Jen mengantar Max pergi ke rumah sakit untuk memeriksa hidung Max yang terluka akibat pukulan Dan. Sambil menunggu giliran, Jen menemukan artikel tentang siswa asing yang menjadi keluarga asuh di daerah tempat tinggal mereka. Jen pun ingin menjadi keluarga asuh dari salah satu orang asing itu dengan maksud agar Max memiliki teman. Di sana Max bertemu dengan seorang gadis yang sedikit menarik perhatiannya. Setelah pulang dari rumah sakit, Dan mengajak Max untuk pergi berkencan dengan seorang gadis. Awalnya Max menolaknya karena dia tahu gadis itu akan pergi setelah melihat wajahnya yang ditutupi perban. Tetapi Dan memaksa Max hingga pada akhirnya Max mau ikut bersama dengan Dan. Mereka berdua pun segera menemui gadis itu. Awalnya gadis itu mengira Dan yang akan berkencan dengannya. Tapi nyatanya Max lah yang akan berkencan dengannya. Setelah mengetahui ia akan berkencan dengan Max, gadis itu terlihat sedikit kecewa. Max pun mencoba mengajak gadis itu berbicara. Tak lama setelah itu, muncul fuckboy bernama Craig yang menghancurkan kencan Max. Max secara tidak sengaja menjatuhkan minuman. Lalu Craig mengelap tumpahan minuman dengan menggunakan wajahnya Max. Setelah Craig pergi, gadis yang diajak kencan Max juga ikut pergi dan tak mau berkencan lagi dengan Max. Max pun merasa itu adalah hari yang sangat sial baginya. Keesokan harinya, Max pergi ke sebuah jembatan untuk melakukan bunuh diri. Tetapi di sana ia bertemu lagi dengan gadis yang ia temui di rumah sakit. Gadis itu bernama Alex. Alex meyakinkan Max untuk tidak melakukan bunuh diri. Setelah itu Alex mengajak Max pergi ke sebuah panti jompo. Alex membawa Max ke panti jompo untuk membuat Max lebih menghargai hidupnya sendiri. Di sana mereka berdua bertemu dengan nenek Esther dan juga nenek Rosemary. Alex dan juga Max memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka berdua segera pulang ke rumah. Di dalam perjalanan pulang, Max mengajak Alex untuk berkencan. Tetapi Alex menolak karena ada sesuatu yang harus ia lakukan besok. Sesampai di rumah, Max pun curhat dengan Dan mengenai gadis yang ia temui tadi. Kemudian Dan menyarankan Max untuk mencoba bertemu lagi dengan Alex. Max pun mengikuti saran dari Dan.
Beberapa hari kemudian, Max pergi ke jembatan, di mana ia pertama kali bertemu dengan Alex. Dan benar saja, tak lama kemudian Max bertemu dengannya. Setelah itu, Max pun mengajak Alex pergi bersenang-senang. Mereka akhirnya pergi ke supermarket dan sedikit berkeliling di sana. Mereka memutuskan untuk membeli banyak permen jelly, tapi permen tersebut tidak untuk dimakan, melainkan dimasukkan ke dalam bak mandi. Mereka berdua rencananya akan bermain di dalam bak yang penuh dengan permen jelly. Lalu Max bercerita tentang wajahnya yang bisa membuat orang lain meninggal. Lalu Alex juga bercerita tentang dirinya yang mengidap penyakit alergi terhadap endorfin. Nah, endorfin adalah zat yang dihasilkan tubuh ketika seseorang merasa senang. Jika Alex merasa terlalu senang dan terlalu sedih, jantungnya akan mulai mengembang. Kemanapun Alex pergi, ia selalu membawa obat untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian mereka pergi menonton film bersama. Setelah menonton film, mereka pun pulang ke rumah Max. Di sana mereka sedikit berbincang-bincang dan saling menatap satu sama lain. Namun momen romantis mereka terganggu karena kedatangan orang tua Max. Orang tua Max datang membawa seorang gadis dari pertukaran pelajar asing bernama Yusen. Saat melihat Alex, ibu dan ayah Max sangat senang karena Max akhirnya memiliki teman perempuan. Beberapa hari kemudian, Max pergi camping bersama dengan Alex, Dan, pacarnya Dan, serta Yusen. Awalnya Yusen tidak diajak camping, tetapi ibu Max memaksa Max untuk mengajaknya bersama mereka. Pada malam hari saat hendak tidur, Max menutup mata Alex. Lalu ia membiarkan tangan Alex memegang wajahnya yang tidak dibalut perban. Kemudian Alex mencium pipi Max. Di momen ini kita sudah bisa merasakan bahwa Alex dan Max memiliki rasa suka satu sama lain. Camping itu pun berjalan dengan lancar dan sangat-sangat menyenangkan. Tetapi keesokan harinya, Alex masuk rumah sakit karena jantungnya menolak perasaan senang yang dihasilkan tubuh Alex. Alex tidak memberitahu Max tentang dirinya yang masuk rumah sakit. Akan tetapi Max dan Alex bertemu di rumah sakit. Saat itu, Max datang ke rumah sakit untuk mengantar Dan yang mengalami luka akibat pohon Natal kering yang secara tidak sengaja dibakar oleh Yusen. Setelah itu, Alex dengan cepat menghindari Max karena ia takut ibunya tahu jika dia sering keluar bersama dengan Max. Max pun sedikit kecewa dengan sikap Alex yang menghindari dirinya. Saat ia berbelanja dengan Yusen dan ayahnya yaitu Paul, ia pun bertanya pada ayahnya tentang pertemuan ayah dengan ibunya. Ayahnya kemudian menyadari bahwa Max memiliki perasaan kepada Alex. Ayahnya dengan cepat menyarankan Max untuk mengungkapkan perasaannya kepada Alex. Keesokan harinya, Max bertemu lagi dengan Alex. Alex pun menjelaskan tentang alasan mengapa dirinya mengabaikan Max kemarin. Alex tidak ingin ibunya mengetahui tentang dirinya yang memiliki seorang teman. Max pun mengerti dengan alasan Alex tersebut. Kemudian Alex dan Max pergi ke panti jompo untuk menemui Esther dan Rosemary. Sesampai di sana, ternyata Rosemary sedang sakit karena usianya yang sudah terlalu tua. Alex merasa bersedih ketika melihat Rosemary menderita. Bahkan ia sampai mimisan karena tubuhnya menolak perasaan sedih yang dirasakannya. Kemudian Alex meminta Max menunjukkan wajahnya pada Rosemary untuk menghilangkan penderitaan Rosemary. Awalnya Max ragu-ragu karena ia berpikir itu hal yang salah. Namun setelah dia melihat penderitaan Rosemary di usia tuanya, Max pun menunjukkan wajahnya pada Rosemary. Tak lama setelah itu, Rosemary pun meninggal dengan senyum di wajahnya. Beberapa hari setelah kematian Rosemary, Alex tiba-tiba menghilang tanpa memberi kabar pada Max. Karena galau, Max pun pergi menemui Dan. Kemudian Dan mengajak Max untuk pergi ke pesta dansa di sekolahnya. Dan juga menyarankan Max mengajak Alex sebagai pasangan dansa di acara tersebut. Max berkata pada Dan bahwa Alex tidak memberinya kabar. Kemudian Dan dengan paksa mengambil HP Max dan mengirim SMS ke Alex. Saat Dan bertanya apakah Alex mau pergi ke pesta dansa dengan Max, Alex tidak membalas SMS itu. Kemudian Max pun pergi ke rumah Alex untuk bertanya langsung tentang pesta dansa. Sesampai di sana, Max terkejut setelah mengetahui bahwa penyakit Alex menjadi tambah parah. Alex tidak memberitahu Max tentang penyakitnya yang bertambah parah karena ia takut Max akan menjauhi dirinya. Max pun sangat bersedih melihat kondisi Alex yang semakin memburuk. Setelah itu, Alex meminta Max mengajaknya ke pesta dansa. Mereka berdua pun pergi ke pesta itu bersama-sama. Alex dan Max berdansa bersama dan menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan itu.
Saat mereka berdansa, penyakit Alex mulai kambuh lagi, ditandai dengan dirinya yang mengalami mimisan. Lalu Alex pun segera pergi ke kamar mandi. Setelah itu, Max bertemu dengan Dan serta Valencia. Mereka sedikit berbincang-bincang di sana. Namun tak lama setelah itu, muncullah si Craig yang membuat semuanya menjadi kacau. Craig ini adalah mantan kekasih Valencia yang sekarang sedang berpacaran dengan Dan. Saat Craig melihat Max, ia pun dengan cepat membuka topeng Max lalu menunjukkan wajah Max pada Valencia. Tak lama setelah itu, Valencia pun meninggal karena melihat wajah Max. Polisi segera datang dan menangkap Max karena kasus itu. Di sisi lain, Alex juga dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan karena penyakitnya yang semakin bertambah parah. Setelah itu, Max pun diizinkan pulang ke rumah. Tapi, Max tidak langsung pulang ke rumah. Dirinya malah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Alex yang sedang dirawat. Di sana, Max mengetahui bahwa selama ini Alex tidak punya obat untuk penyakitnya itu. Kemudian, Alex bercerita tentang usianya yang hanya diperkirakan bertahan sampai 16 tahun. Tetapi saat ini Alex sudah berusia 17 tahun. Dan itu adalah sebuah keajaiban karena Alex bisa bertahan hidup lebih lama. Alex hidup dalam penderitaan, di mana ia tidak bisa merasakan senang maupun sedih. Alex tidak bisa menikmati hidupnya karena penyakitnya ini. Tapi setelah bertemu Max, Alex merasa hidupnya lebih berwarna, dan ia lebih bisa menikmati hidupnya walau hanya sebentar. Kemudian Alex meminta Max untuk menunjukkan wajahnya pada Alex karena Alex berpikir sudah waktunya ia untuk pergi. Alex tidak ingin menderita seumur hidupnya, jadi dia meminta Max untuk menunjukkan wajahnya supaya Alex bisa terlepas dari penderitaannya. Max pun tidak setuju dengan permintaan Alex, karena dirinya sudah sangat cinta kepadanya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Alex. Max pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan kecewa. Max selalu mengambil batu bata untuk memukul wajahnya. Orang tua Max langsung menghentikan tindakan Max. Kemudian Max pun menangis dan melepas perbannya. Sialnya, kucing Yusen yang melihat wajah Max dalam sekejap langsung mati. Keesokan harinya, Max mulai menghindari Alex. Ia bahkan tidak menjawab SMS dan telepon dari Alex. Kemudian, Dan memarahi Max karena Max sudah mengabaikan Alex yang sedang sakit. Dan pun berkata pada Max untuk segera menemui Alex karena jika tidak, Max tidak akan bisa mengucapkan selamat tinggal pada Alex yang kapan saja bisa meninggal. Setelah mendengar ucapan Dan, Max mulai tersadar jika perlakuannya pada Alex itu adalah salah. Max pun pergi ke rumah Alex dan sedikit menghiburnya dengan meletakkan pajangan di dinding kamar Alex. Kemudian Alex berkata bahwa dirinya ingin semuanya berakhir. Max pun meminta Alex menutup matanya dan ia segera melepas perban di wajahnya. Sebelum Max memperlihatkan wajahnya pada Alex, Alex mencium Max sebagai tanda perpisahan. Setelah melihat wajah Max, Alex belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggal. Mereka berdua pun menggunakan waktu yang tersisa itu untuk saling menatap satu sama lain. Tak lama setelah itu, Alex menjadi koma dan akhirnya ia pun meninggal. Setelah kematian Alex, Max pun mulai menghargai hidupnya dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Tidak hanya itu saja, ia dibebaskan dari tuntutan kasus kematian Valencia. Setelah itu, seluruh dunia mengetahui Max memiliki wajah yang sangat unik dan mematikan. Max pun banyak menerima surat dan beberapa isi surat itu meminta Max untuk melepaskan penderitaan seseorang. Max mulai menyadari bahwa takdirnya bukanlah membunuh orang dengan wajahnya, tetapi Max yakin bahwa takdirnya adalah untuk melepaskan penderitaan yang dirasakan orang lain, sama seperti yang ia lakukan pada Alex dan juga Rosemary. Di scene akhir, Craig datang ke rumah Max dengan maksud untuk meminta maaf. Tetapi sayangnya saat Max menemui Craig, ia lupa memasang perban di wajahnya. Craig pun secara tidak sengaja melihat wajah Max, dan dalam sekejap Craig pun langsung meninggal di tempat. Dan cerita pun selesai. Untuk kalian yang punya kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk komentar juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.